Engkau yang layak untuk kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami ada pada hari ini supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami boleh selaras dengan keinginan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayat 42 ya. Itu lampunya dimatiin, saya nggak bisa lihat jemaatnya loh. Ya, nggak, memang sengaja dimatiin ya Pak? Di belakang tuh ya. Memang beginikah? Atau karena terlalu terang ya, jadi saya nggak bisa lihat. Nah, begitu ya, puji Tuhan. Iya, sudah kelihatan sekarang wajah-wajahnya. Soalnya kalau tidak kelihatan kan saya seperti khotbah dalam kegelapan. Ya, sekarang kan sudah terlihat ya, jadi yang ngantuk saya lihat, yang sungguh-sungguh saya lihat ya, puji Tuhan. Bapak Ibu ya, Injil Matius 24 ayat 42 ini tentang berjaga-jaga, kita baca bersama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu ya pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika apa? Tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti apa? Ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Selalu kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, waktunya tidak terduga. Di saat kita lagi tidur, diibaratkan seperti pencuri. Itu kalau bicara tentang kedatangan Tuhan selalu begitu. Makanya peringatan penting supaya kita ini berjaga-jaga. Alkitab di sini ayat ini firman Tuhan berkata bahwa jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, maka sudah pastilah dia berjaga-jaga. Kita pernah kemalingan, saudara. Nah, malah kucing jadi kambing hitam, padahal dia kucing hitam. Saudara, karena tidak terduga. Siapa yang menyangka? Jadi saya bilang harusnya kamu tuh bangun pura-pura gedor-gedor pintunya gitu supaya dia tahu ada orang yang bangun. Masalahnya tidak terduga, nggak ketahuan kalau itu maling. Setelah pagi baru tahu, ya sudah dijebol. Setelah itu baru kita berjaga-jaga, pasang jendela itu dikasih tralis. Ya, harus ada tindakan nyata untuk berjaga-jaga. Kenapa di dalam Alkitab selalu kedatangan Tuhan diibaratkan seperti pencuri? Ya, karena tidak ada pencuri mau datang, halo nanti malam jam 12 saya mau maling ya ke rumah Anda. Kalau pencuri telepon dulu, maka pasti dia tidak jadi nyuri, karena kita pasti panggil polisi. Saya tadi dapat telepon loh dari pencuri, katanya jam 12 mau datang. Ya itu namanya pencuri bodoh. Nah, kenapa Tuhan selalu mengibaratkan kedatangannya itu diibaratkan seperti pencuri yang akan datang di saat tidak terduga. Makanya ini adalah satu warning yang sangat penting bagi setiap kita untuk berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita berjaga, saudara? Saya membaca pasal ini, saya turun ke bawah, selalu Tuhan Yesus itu, Alkitab itu memberi jawaban dan gambaran. Kalau kita baca satu pasal, bacalah sebelum dan sesudahnya juga. Jadi kita tahu nih konteksnya lagi apa. Ketika Yesus berkata kita harus berjaga-jaga, di ayat yang berikutnya, perikop berikutnya itu dia kasih tahu bagaimana cara kita ini berjaga. Coba baca ayat 45. Di sana judul perikopnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Baca 1, 2, 3.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Di perumpamaan yang lain, Yesus menggambarkan kedatangan Tuhan itu seperti seorang tuan yang bepergian jauh. Lalu ada satu hamba kepercayaannya yang didelegasikan tugas untuk menjalankan apa yang dia lakukan. Kita saudara, saya percaya saudara sebagai tuan rumah, kalau mau pergi bepergian jauh, nggak ada yang begini, saya ini mau pergi ya 1 bulan, terserahlah kamu mau ngapain, hamba-hambaku, mabok-maboklah di sini, judi-judi lah, nggak ada. Pasti dia akan panggil seorang yang dia percaya, lalu dia akan bilang, saya akan pergi ya, semua tugas yang selalu harus A, B, C, dan D itu kamu yang saya kasih tanggung jawab. Ya, kasih makan pembantu-pembantu yang lain. Juga kalau ada anaknya dia pasti akan ngatur, kamu bikin begini, 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 begini. Dan ketika tuannya datang kembali, berbahagialah hamba yang melakukan kehendak tuannya. Alkitab berkata Yesus sekarang secara fisik tidak ada di dalam dunia. Tapi dia memberikan kepada kita tanggung jawab karena dia juga berjanji dia akan datang kembali yang kedua kali untuk meminta pertanggungan jawab terhadap setiap saudara dan saya. Di sini dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Saudara, Yesus memberikan gambaran bahwa ketika dia datang kembali kali yang kedua, banyak orang akan ngaku-ngaku, Tuhan kami bernubuat, Tuhan kami sembuhkan orang, Tuhan kami bangkitkan orang mati, semua demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Tetapi Yesus berkata, di situ aku juga akan berkata, marilah hai kamu hamba-hambaku yang setia yang melakukan kehendakku. Goal dari hidup kita di dunia ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Jangan tempatkan fokus hidupmu pada yang lain. Hari-hari ini banyak orang menempatkan target nomor 1 dalam hidupnya adalah mengejar harta kekayaan dunia. Yang dia pikir itu bisa membawa bahagia. Engkau sedang salah saudara. Kalau kita tahu firman Tuhan, maka kita pasti akan sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Baca bersama Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Jangan hanya fokus kepada hal-hal materi, harta, kekayaan, semua kebutuhan kita di dunia. Apa yang Yesus katakan? Baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini 3 kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, ya. Saudara, kalau kita hanya memikirkan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, maka firman Tuhan berkata apa di sana? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa apa? Kamu memerlukan semuanya itu. Kita di dunia ini perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai pakaian. Tapi ingat, itu bukan menjadi fokus utama kita. Katakan, fokus utama kita adalah mengejar Tuhan, melakukan kehendaknya, maka bonusnya akan terjadi. Baca ayat yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, fokus utama kita di dunia ini bukan mencari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, rumah, mobil, dan semua kebutuhan hidup kita. Tapi fokus yang utama mencari kehendak Tuhan, melakukannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu bonus. Kalau kau sibuk mencari kebutuhan pokokmu,
maka engkau termasuk dalam bilangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kau cuma hidup bagi kepentinganmu. Makanya banyak yang salah. Di penghujung tahun 2024 datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku nih udah capek hidup begini terus, nggak dapat apa-apa. Supaya kau tidak lagi mengulangi tahun 2025, aku akan sungguh-sungguh mengejar impianku yang belum tercapai di 2024, yang sudah aku gumuli dari 2023, dan sudah aku doakan dari 2022, yang dari 2021 sudah muncul dalam hatiku. Itu namanya halu. Bertahun-tahun kau tidak pernah bisa mendapat apa yang kau harapkan di dunia ini, sebab ternyata kau gagal fokus. 2025 bikin fokus hidupmu satu, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak usah ditulis 2, 3, 4, tidak usah. Karena waktu kau lakukan satu hal ini, semua itu ditambahkan kepadamu. Amin. Saya nih loh saudara, saya tidak pernah berdoa minta rumah sama Tuhan. Tidak pernah. Ketika kami injak Jakarta, suami saya bilang, saya berdoa minta rumah saya. Soalnya Neko itu berdoa mesti Tuhan dengar. Ya, saya bilang sama suami, saya tidak mau berdoa minta rumah. Bagian kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan kehendak Tuhan, maka semua itu bonus, ditambahkan. Kalau Bapak Ibu, maksudnya saya di sini bukan kita tidak khawatir, sudah usah kerja. Kata Bu Debbie kan pikirin aja kerajaan Allah, doa tiap hari, itu sesat. Saudara harus tetap bekerja, tapi fokusmu, tujuan utamamu bukan untuk kaya. Tapi tujuanmu, engkau bekerja mencari kehendak Allah, melakukan kebenarannya, melakukan keinginan hati Tuhan. Maka saudara akan melihat tiba-tiba yang sales kau tidak perlu cari-cari orang kemana-mana. Tuhan kirim saudara. Tuhan datangkan dengan cara yang ajaib. Kau nggak perlu cari-cari proyek bapak-bapak dengan susah payah. Kenapa? Ini janji firman Tuhan. Dan itu ya dan amin. Siapa yang ngomong? Aku yang ngomong. Sudah terbukti. Amin. Saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan rumah saya. Waktu saya terima Yesus. Sejak hari itu saya nggak pernah berdoa minta rumah. Saya mau bersaksi sama saudara hari ini. Kami punya beberapa rumah. Dan itu semua bonus yang Tuhan kasih. Saya mau tanya, kalau saudara bekerja untuk satu perusahaan dan saudara mencapai goal dari perusahaan itu, saudara dapat bonus nggak? Saya mau tanya, kalau saudara kerja untuk Tuhan, bukan itu tujuan kita? Ini saya lagi membahas ayat. Nanti khotbah saya ini dipotong lagi, ditulis pendeta sesat. Khotbah untuk dapat bonus. Kan banyak sekarang pengejek-pengejek akhir zaman toh, yang potong-potong khotbah separuh. Saya lagi membahas ayat ini loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu tadi yang di atas apa? Yang akan kau makan, yang akan kau pakai, yang akan kau minum, semua keperluanmu di dunia ini Tuhan tambahkan. Waktu kau capai goalnya Tuhan dalam hidupmu, gak ada yang bisa tahan berkat Tuhan di atas hidupmu. Tapi kalau kau gagal fokus, yang kau cari rumah, mobil, makanan, segala kemewahan di dunia ini, kau gak akan dapat apa-apa sebab ternyata engkau tidak mengenal Allah. Makanya tahun depan rubah fokusmu, bikin yang pertama mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua Tuhan tambahkan. Kita akan melihat waktu kita melakukan kehendak Tuhan yang benar. Kau akan terheran-heran melihat Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Karena ada banyak hal yang akan terjadi secara supranatural yang di luar logikamu. Dan engkau akan berkata, wow, saya sekarang cuma bilang, Tuhan, wow, Tuhan itu ajaib. Dia ada, dia hidup. Kata pemazmur, dia Allah kekuatan kami, dia sumber pengharapan kami, sangat terbukti. Tapi kau harus ngalami dulu supaya kau bisa bilang sangat terbukti. Jangan hanya dari kata orang kau mendengar.
Berjaga-jaga artinya apa? Menjalani setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa itu kehendak Tuhan, Bu? Bukan berarti saudara harus sekolah Alkitab semua. Rame-rame mendaftar jadi PDP, PDM, pendeta pembalap, pendeta ya apalagi. Enggak, bukan itu, bukan itu. Yang sehari-hari dulu ini di Alkitab. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, engkau adalah kepala keluarga. Engkau harus menjadi gembala di atas keluargamu, yaitu atas istri dan anak-anakmu. Sudahkah bapak-bapak melakukan itu? Ini kehendak Tuhan. Bagaimana engkau berjaga, lakukan kehendak Tuhan itu. Berapa banyak bapak-bapak di sini angkat tangan, bapak-bapak kepala keluarga? Angkat tangan yang tinggi, yang separuh itu bencong. Yang bapak-bapak benar angkat tangan yang tinggi, ya. Engkau adalah gembala. Di mana? Di keluargamu. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada suami. Bagaimana engkau menggembalakan anak-anakmu? Kasih tahu mereka firman. Ajari istrimu firman. Ajari anak-anakmu firman. Tapi yang terjadi hari-hari ini, kenapa bangsa ini semakin merosot? Kenapa perceraian semakin naik tinggi? Ya, kenapa saudara sekarang di Indonesia ini tingkat pernikahan itu menurun loh, drastis. Lama-lama Indonesia ini bisa jadi kayak Singapura, kayak Jepang. Orang udah nggak mau nikah. Ya, kenapa? Karena mereka terlalu banyak melihat kehancuran dalam rumah tangga. Ya, itu terjadi kenapa, saudara? Karena suami tidak berfungsi secara fungsi ilahi. Fungsi alkitabiah tidak ada. Para suami gagal menjadi imam dan gembala di tengah keluarga. Yang pertama yang harus dilakukan untuk berjaga-jaga, ayo suami-suami, panggilanmu aktifkan dalam keluargamu. Engkau tuh gembala. Yang saya dapati sepanjang pelayanan saya konseling anak muda, saya konseling wanita-wanita, istri-istri yang kepahitan, anak muda yang depresi. Kenapa? Karena bapaknya gagal menjadi imam dan gembala di tengah keluarga. Itu yang terjadi hari-hari ini. Saya nggak usah tanya di luar sana, yang di dalam sini aja bapak-bapak. Sudahkah kau melakukan tugasmu? Tidak usah menatap saya dengan wajah yang seperti itu. Tapi bertanyalah dalam hatimu. Karena yang kebanyakan saya dapat, boro-boro bu, ya Allah suamiku bu. Pulang pagi, judi, merokok, mabuk, selingkuh. Bukan di gereja ini, di sana. Nah di sini tidak ada yang ngaku. Benar saudara, ini menjadi perenungan buat kita, PR buat kita. Yesus berkata, siapa hamba yang setia itu? Mereka yang melakukan kehendak Tuhan, berjaga-jaga. Coba kalau setiap keluarga berfungsi menjaga anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nggak ada saudara, setan yang bisa terjang rumah tanggamu. Ya, anak-anak muda, para wanita tuh sekarang saya enggak mau nikah. Kenapa? Stres. Sudah terbukti katanya kalau istri meninggal duluan, suaminya pasti stres. Ya. Lalu menikah lagi. Tapi kalau suami meninggal duluan, istri sih tambah cantik. Karena bebannya diangkat. Itu yang saya dengar dan survei membuktikan. Iya enggak ibu-ibu? Ya, ini kehilangan, ini bapak-bapak, ini kehilangan fungsi ilahi. Kau harus mengambil kembali fungsi ilahi itu supaya istri dan anak-anakmu terjaga dari yang tadi itu singa yang mengaum-ngaum, yang mencoba menerkam. Lalu ketika ada suami yang berfungsi, maka istri juga berfungsi. Tapi yang saya dapati di mana-mana terbalik, istri-istri yang banyak yang bertobat. Suami-suami itu jarang, dia bilang kaulah yang berdoa buat saya ini mencari uang untuk makanmu. Kau tidak mengenal Allah bapak-bapak. Kalau hidupmu hanya fokus cari duit, kau tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya terkutuk. Makanya kau bekerja siang malam dengan berjerih, lelah, dengan keringat. Tapi kau tidak memakan hasil. Tuhan bilang, engkau bekerja itu untuk pundi-pundi yang bocor dan berlubang. Karena kau tidak mengandalkan Tuhan.
Kau tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini loh, ayo saya bukakan hari ini rahasia firman Tuhan. Supaya kita nggak perlu kau berpeluh dengan berkeringat bercucuran. Waktu Tuhan berkenan atas hidupmu, dia balikan keadaan itu cuma semudah dia berfirman. Firman itu berkuasa loh. Karena Tuhan berkata setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pertanyaannya, apa ada alasan untuk firman itu terjadi di hidup kita? Karena kalau nggak ada alasan, firman tidak terjadi. Bukan karena dia tidak berkuasa, kita yang tidak layak. Ada orang-orang yang layak diberkati, ada yang tidak, saudara. Saya sudah melihat dalam kehidupan ini memang ada orang-orang yang layak, ada yang tidak. Contoh, saya tuh kasih pesan sama orang di rumah. Setiap Gojek yang datang ke sini, entah kamu pesan atau antar kiriman orang, kasih sembako. Di rumah itu ada paket sembako. Satu kali ya, orang di rumah saya itu, saudara, dia pesen Gojek mau kirim barang ke satu tempat. Gojeknya datang, dia keluar bawa 2 kresek besar, 1 kiriman, 1 sembako buat tukang ojek. Baru keluar tukang ojeknya begini, ya ampun, ini barangnya 2 toh, enggak bisa ya, enggak bisa, berat, saya enggak mau bawa 2 berat. Ini orang enggak layak diberkati, saudara. Karena pikirannya cuma uang, duit. Mungkin dia mau minta duit lebih, tapi nggak gitu caranya, keles. Ya benar, orang rumah saya bilang, oh berat ya Pak. Iya enggak bisa, kan ini cuma 1 pesanannya. Oke Pak, nih bawa aja 1. Sebenarnya 1 ini sembako buat Bapak, tapi kasihan Bapak berat, nanti kecelakaan mati, enggak usah ya. Benar, saudara. Ada memang orang-orang tuh enggak layak diberkati, ada. Mau diberkati aja enggak jadi loh orang. Ya, saya pernah ngomong ke suami, ketemu teman lama. Pelayanan, saya bilang sama suami, nanti kasih dia duit ya, kita udah lama gak ketemu. Suami saya udah siapin uang di amplop, saudara, lumayan jutaan. Saya bilang dia datang tuh, nanti abis ibadah, kasih dia duit. Kita pelayanan di daerah, ketemu dia. Dia datang, saudara, di kantin gereja, tuh ada dia, saya bilang. Ternyata dia datang cuma ngobrol. Dia gak ikut ibadah, dia pelayan Tuhan di gereja itu pemain musik. Tidak ikut ibadah, cuma datang makan di kantin, lalu dia pulang. Saya selesai ibadah nyari dia. Tadi mana temenmu itu yang mau kita kasih berkat? Kata orang di situ, oh enggak, dia nggak ikut ibadah Bu, cuma datang makan terus pulang. Saya bilang memang tidak layak diberkati. Ada loh orang-orang yang tidak layak diberkati loh. Orang mau memberkati tidak jadi, memang Tuhan halangi. Karena hidupmu itu tidak berkenan. Percaya enggak, saudara? Sebaliknya kalau Tuhan mau memberkati kita, sekalipun terhalang, sekalipun dihalang, tidak usah takut. Berkat Tuhan tidak pernah salah dan takarannya itu selalu benar untuk orang-orang benar yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Seperti apapun orang berusaha menutup pintu berkatmu, waktu Tuhan yang buka, tidak ada satupun orang bisa tutup. Amin, saudara. Makanya rubah fokusmu hari-hari ini ya. Tahun depan akan menjadi tahun di mana kita berkata, Tuhan, aku mau fokus cari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan kayak tukang ojek itu, karena mata duitnya, enggak, mas, berat. Saya enggak bisa bawa berat begitu. Oh iya Pak, kalau Bapak enggak bisa berat, ya udah enggak jadi. Bapak Ibu, jangan berpikir hanya dari logika sehingga kita kadang bekerja menghalalkan segala cara. Tuhan bilang, orang dunia bangun pagi-pagi dan pulang sampai larut malam. Tapi berkat Tuhan diberi kepada orang yang dikenannya. Bahkan ketika lagi tidur, orderan datang. Amin. Kau harus percaya ada Tuhan di dunia ini. Kau harus percaya bahwa Dia mengendalikan lebih dari logika kita manusia. Kau harus percaya bahwa banyak hal supranatural yang Tuhan bisa kerjakan, yang melampaui otak kita yang kecil ini dan sempit. Kita gila kalau coba berpikir semua dengan kekuatan otak kita, saudara. Andalkan Tuhan. Dia ada, Dia hadir, Dia berkuasa, kata pemazmur, dan sangat terbukti. Sangat terbukti. Jangan coba pakai logikamu. Otak kita ini mikirin berapa gigabyte aja jebol loh. Jebol, banyak yang kena stroke. Ya, karena nggak bisa semua dipikirin dengan logika kita manusia. Hari-hari ini banyak berserah, banyak duduk di kaki Tuhan. Itu caranya kita berjaga
jaga. Kembali ke Matius 24 tadi, kita lihat saudara, kita lanjut ayat yang ke-47 kalau nggak salah ya. Di sana dikatakan saudara, aku berkata kepadamu, berbahagialah hamba, ayat 46. Ya, Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya mau tanya, kalau Tuhan yang promosikan kita, Tuhan yang angkat kita, ada yang bisa tutup? Enggak. Cari Tuhan saudara. Ketika engkau dapat dipercaya Tuhan, Dia angkat hidupmu jauh melampaui yang bisa kita pikirkan. Sampai hari ini saya nggak ngerti dengan hidup saya. Siapa yang melakukan ini semua dalam hidup saya? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saudara. Itu Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Yang di luar logika kita manusia nggak ada yang bisa. Lalu dikatakan di sana, akan tetapi hamba, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan Dia akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini juga bisa bicara tentang kematian. Jangan tunda pertobatanmu, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Jangan tunda pertobatanmu. Dia bisa datang kapan saja di hari yang tidak kita duga. Berjaga-jaga saudara, berjaga-jaga, berjaga-jaga supaya ini tidak terjadi. Apa yang dimaksud Yesus? Ini perkataan Yesus loh saudara. Apa yang Dia maksud dengan dibunuh dan akan masuk ke satu tempat, di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi? Ini bicara tentang penghukuman kekal di neraka. Sebelum itu terjadi, biar kita mau bilang sama Tuhan, temukan hati hamba dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik, Dia melakukan segala perkara. Saya undang imam musik maju ke depan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tidak terhitung kebaikan Tuhan. Tidak mungkin bisa kita balas dengan apapun. Tapi mari hari ini firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif yang mau bertobat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Biar kita mau berkata, Tuhan, biar Engkau temukan hati hamba dalam hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Sungguh yang Tuhan cari hamba-hamba yang setia. Satu saat Dia akan datang kembali sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan Dia mencari apakah ada hamba yang setia, yang melakukan setiap tugas yang dikehendaki Bapa. Biar Dia dapati, biar Dia temukan dalam hidup kita. Hari ini katakan, Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hidup bagi diri kami sendiri. Kami melupakan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kami. Waktu Tuhan ingin kami mengampuni, kami nggak mau mengampuni. Waktu Tuhan ingin kami hidup dalam kekudusan, kami sibuk melakukan dosa, jatuh dan jatuh lagi. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah Bapa, di penghujung tahun ini kami menyediakan hidup untuk memasuki tahun yang baru jika Tuhan masih izinkan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua keperluan hidup kami Tuhan akan tambahkan. Kami capek hidup dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Namun ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan tidak minta yang susah saudara. Dia cuma ingin Engkau persembahkan hidup yang kudus, hati hamba yang Dia cari dari hidup kita.
bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini. Untuk kami terus berjaga-jaga, para suami jadikan imam yang benar di tengah keluarga, supaya istri dan anak-anak boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Sekali lagi angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan saudara. Katakan menjadi doa kita. Berkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Dewi Basir yang sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu berkati dengan firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan sekali lagi saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Saudara bisa masukkan di dalam amplop, atau juga bisa scan QRIS yang ada, atau juga bisa menggesek di mesin edisi di depan pintu ya. Bawa persembahan yang terbaik buat Allah kita, sebab Allah kita selalu memberi yang terbaik buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan berdoa buat persembahan kita. Shalom Victorious Family, puji Tuhan untuk ibadah kita yang luar biasa pada hari ini dengan firman yang pasti menguatkan kita semua. Firman dari Pastor Debbie. Thank you so much Pastor. Saatnya kita akan mempersiapkan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Kami ingin berterima kasih atas lawatan-Mu Bapa pada ibadah kami hari ini. Dan kiranya ibadah kami pada hari ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga ingin berterima kasih Bapa atas kemurahan hati-Mu Bapa, atas semua berkat-berkat kasih-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan dalam hidup kami. Dan kiranya sekarang saat ini Bapa, kami ingin mempersiapkan yang terbaik untuk kerajaan-Mu Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Bapa, serta tangan yang belum bisa memberi juga tak lupa Kau berkati mereka satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Baik, kami mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara semua, adakah yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Jika ada boleh angkat tangan Bapak Ibu, kami rindu berkenalan. Wow, ada banyak. Sebelah kanan kiri. Baik, juga ada beberapa yang hadir, terutama ini adalah besan saya, orang tua dari istri dari Pastor Yosua, Pastor Elena, suami istri. Tuhan berkati kehadirannya, dan juga teman kekasih yang baru pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Inilah rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja di tempat ini sebagai Gembala Agung. Kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan, Tuhannya titipkan, mempercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, supaya sepulangnya kita dari tempat ini, hidup kita bukan seperti kita lagi, tapi ada perubahan yang sangat amat signifikan, sehingga kehidupan Bapak Ibu dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi menjadi saksi Kristus. Dan kita imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui jemaat Tuhan. Jemaat ada di tempat ini juga adalah jemaat Tuhan. Gereja inilah gereja Tuhan. Kami hanya Tuhan titipkan, percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan. Kekasih Tuhan yang terus beribadah, bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini, terima kasih kehadiran tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Yohanes 15:16, supaya kita bertumbuh bersama melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan melalui kehidupan Bapak Ibu, kita sekali lagi menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan saudara kita yang baru hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang baru hadir, kita memiliki sosial media Instagram. Saudara boleh follow supaya bisa mengikuti informasi seputar kegiatan dan juga renungan dari Gembala sidang kita. Dan juga kita memiliki YouTube. Ibadah hari ini saudara bisa dengarkan lagi di rumah, dan khotbah dari Ibu Dewi Basir tadi saudara bisa dengarkan lagi di rumah dan membuka ACS TV. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya ya, loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Di gereja kita ada memiliki gereja ibadah sekolah minggu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak,
bawa mereka ke tempat ini supaya bersama-sama mengikuti ibadah bersama-sama dan bertumbuh, yaitu ibadah pertama jam 11 dan ibadah yang kedua di jam 1 siang. Jadwal pembicara Minggu 5 Januari 2005, ibadah yang pertama dilayani oleh Pastor Zivki Priyatelna, ibadah yang kedua dilayani oleh Pastor Edward Supit, ibadah yang ketiga dilayani oleh Pastor Virgi Hutauruk, ibadah yang keempat dilayani oleh Pastor Debbie Bazir. Puji Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Pastor Debbie atas pelayanannya. Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya dimanapun dia melayani. Kami imani percaya nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga. Dan biar Tuhan memakai terus kehidupannya, keluarganya. Dia akan melihat sampai pada anak waktunya Tuhan, anak cucu cicitnya dipakai untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga. Hamba juga menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang kau titipkan dalam wadah gerejamu. Inilah gerejamu, inilah milikmu, inilah jemaatmu Tuhan. Dan kalau kami menjadi jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata Matius 16 ayat 18b, Allah mau tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Sebab Anda, kita semua sebagai kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, ada dalam tangan penyertaan kasih anugerah Tuhan, ada dalam tangan kasih Tuhan untuk menolong, untuk meluputkan dari mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, untuk membawa anak-anak Tuhan untuk dipromosi dari waktu lepas waktu, supaya melalui kehidupan anak-anak Tuhan orang akan melihat ada perbedaan yang nyata kehidupan saudara saya. Dan Tuhan mau pakai kita semua tanpa kecuali di komunitas di mana kita berada, dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita ada perbedaan yang nyata. Sehingga dengan demikian Sakaria 8 ayat 23 akan digenapkan, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat jemaat kasih Tuhan, dan mereka katakan, antarkan kami di mana Anda beribadah. Mereka tahu melihat ada perubahan signifikan. Kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu datang dari si jahat. Dan itu dia mewarnai kehidupan kekasih Tuhan. Itulah doa kerinduan hambamu. Pakai kami semua tanpa kecuali, sebagaimana Engkau berfirman saat itu Yesaya 6 ayat 8, aku sedang mencari orang-orang yang siap dipakai. Anda meresponi, katakan aku siap dipakai Tuhan. Tuhan akan pakai menjadi berkat bagi keluarga besar, bagi komunitas di mana Anda berada, di mana Anda berkarya, di mana Anda berusaha. Ada Tuhan menyertai, ada Tuhan menolong, ada Tuhan memberkati, ada Tuhan yang membuka pintu berkat bagi saudara saya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup, kata firman Tuhan Wahyu 3 ayat 8. Karena Tuhan tahu kapasitas dan hati Anda yang tertuju fokus kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan, untuk rekan sekerja Tuhan, untuk umatmu yang ada di tempat ini. Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, Engkau telah menyelamatkan kami. Karya keselamatan kami telah terima yang kami peringati dalam acara-acara Natal, tapi itu berjalan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sebagaimana Engkau berfirman Filipi 2 ayat 12, kita jaga keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Dia boleh pergi, tapi dia telah berikan karunia. Roh Kudus ada bersama saudara saya. Darah Yesus yang tertumpah tidak sia-sia. Dia telah materaikan anak saya menjadi anak-anak kasih Tuhan, sehingga kita di bawah kutuk lagi. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, sehingga Roma 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, kita tidak di bawah penghukuman, tapi kita di bawah kasih anugerah karya Tuhan Yesus. Selama Anda taat, setia, pelihara, dan jaga firman Tuhan, Tuhan mau pakai Anda kekasih Tuhan dengan luar biasa, ajaib dimanapun kita berada. Tuhan mau berkati saudara saya. Dan Tuhan, inilah umatmu, inilah kekasih Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Dan Engkaulah Allah Immanuel. Kami yakini, imani, percaya sebab Engkau beri visi bagi gereja Tuhan ini. Kami akan memasuki tahun 2025 dengan janji firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut sebab Tuhan menyertai saudara saya. Jangan kamu bimbang sebab Dia meneguhkan langkah kaki saudara saya. Dia memegang anak saya dengan tangan kanan untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Keluar sebagai umat pemenang. Hamba materaikan dalam nama Yesus bagi setiap kekasih anak-anak Tuhan yang mengaminkan, lakukan, kerjakan. Firman Tuhan tidak pernah gagal selama Anda dan saya hidup dalam kebenaran, dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kekasih yang diberkati Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari siang sore hari ini sampai Kristus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Kita berjumpa kembali minggu depan, tahun depan kita berjumpa kembali tanggal 5. Tuhan berkati.